Tertutup. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang kami hormati Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Inspektur Utama BNPB, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tenaga ahli BNPB, penjabat Bupati Flores Timur, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para dandim se-Nusa Tenggara Timur, para kepala pelaksana BPBD se-Nusa Tenggara Timur, singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati dan kami kasihi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas penyertaannya pada hari ini kita semua dapat hadir dalam acara Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Non-Alam Rabies, Bencana Kekeringan dan Erupsi Gunung Lewotobe laki-laki, serta penyerahan bantuan vaksin anti rabies beserta perlengkapannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami kasih, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan hormat kepada Bapak Yogia GL Kalake SH MDC, disilakan. Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pejabat tinggi menteri BNPB, para tenaga ahli BNPB, pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi NTT, kepala pelaksana BPBD Kota dan Kabupaten se-NTT, kepala Dinas Peternakan Kota dan Kabupaten se-NTT, dan DIM se-NTT, hadirin Ibu Bapak yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, salam tangguh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmat, dan perkenannya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara Rapat Koordinasi Darurat Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan ini, izinkan saya atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan selamat datang kepada Bapak Kepala BNPB, para deputi, tenaga ahli, dan seluruh pejabat yang berkenan hadir dan terus memberikan dukungan bagi upaya penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadirin yang saya hormati, Provinsi NTT merupakan wilayah yang faktanya memang sering mengalami kejadian bencana. Data pada Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi NTT mencatat sebanyak 1.148 kejadian bencana dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2023. Kejadian bencana tersebut menimbulkan kerugian berupa kehilangan jiwa, luka, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Selain itu, dokumen kajian resiko bencana Provinsi NTT tahun 2021-2025 menunjukkan bahwa Provinsi NTT memiliki 14 jenis bahaya. Ini 12 jenis bahayanya berada pada kelas tinggi, sedangkan kelas keterpaparan penduduk untuk multibahaya juga berada pada kelas yang tinggi. Bapak Kepala, hadirin yang saya hormati, selain ancaman bencana alam sehari-hari, wilayah Provinsi NTT juga berhadapan dengan bencana non-alam, seperti kejadian luar biasa rabies. Pada tanggal 23 Mei 2023, terdapat laporan kasus pertama di Desa Venun,
Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dan setelah diambil sampel otak anjing, dilakukan pengujian pada Balai Besar Veteriner Denpasar pada tanggal 27 Mei 2023 dengan hasil dinyatakan positif rabies. Pemerintah Nusa Tenggara Timur telah mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan sebagai upaya dengan penetapkan keputusan Gubernur nomor 233 tahun 2023 tentang status keadaan siaga darurat bencana non-alam kejadian luar biasa rabies di Provinsi NTT pada tanggal 27 Juni 2023. Dan ini sudah diperpanjang dengan keputusan Gubernur nomor 389 tanggal 28 Desember 2023 yang diikuti dengan pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Non-Alam Kejadian Luar Biasa Rabies. Kalau kita melihat perkembangan penularan rabies di Provinsi NTT, berdasarkan data Posko Penanganan Darurat Bencana Non-Alam Kejadian Luar Biasa Rabies di NTT periode 1 Januari 2023 sampai dengan 13 Juni 2024 terdapat 13.000 lebih kasus. Ya, tepatnya 13.326 kasus gigitan hewan penularan rabies dan 47 ya sudah mencapai 47 kasus kematian. 35 kasus pada tahun 2023 dan 12 kasus sampai dengan Juni 2024. Kasus tertinggi ini terjadi di Kabupaten TTS, ini di lingkup Pulau Timor ya, ada 4.357 kasus dan juga 17 kasus kematian. Ya, 2023 itu ada 13 kasus dan sampai dengan Juni 2024 4 kasus. Hadirin yang saya hormati, upaya penanganan melalui kegiatan vaksinasi di wilayah yang risiko tinggi rabies terus dilakukan dengan alokasi vaksin dari Badan Kesehatan Hewan Dunia, kemudian jadi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, maupun bantuan mitra pembangunan lainnya. Ini terdapat 377.005 dosis VAR. Realisasinya sampai dengan Juni 2024 ini 311.134. Jadi ada 82,53% di 15 kabupaten kota sesuai data Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional atau ISIKNAS. Ini secara real time sampai ke Posko KLB Rabies NTT menunjukkan bahwa periode Januari-Juni 2024 realisasi vaksin bagi HPR anjing baru mencapai 98.001 ekor. Upaya komunikasi, edukasi, dan juga informasi telah kami lakukan. Ini sudah mencapai 1.885 titik pada 674 desa atau kelurahan, 85 kecamatan, dan tersebar di 4 kabupaten, TTS, TTU, Belu, dan Malaka. Dan juga kami membentuk Kasira atau Kader Siaga Rabies di Kabupaten TTS dan Belu. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat dukungan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa dana siap pakai sebesar 1,5 miliar rupiah yang disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTT. Ini diperuntukkan bagi biaya operasional posko dan juga petugas vaksinator. Ada 480 petugas yang terdapat di 9 kabupaten di Pulau Flores dan Lembata dan 6 kabupaten di Pulau Timor. Realisasi dana siap pakai atau DSP sampai dengan 20 Juni 2024 adalah Rp332.525.000. Ini baru mencapai 22,19%, masih rendah.
Ini karena realisasi ini pembayaran dan operasional vaksinasi diberikan setelah dilakukan verifikasi terhadap laporan vaksinasi di portal Isiknas dan juga laporan fisik vaksinasi yang dikirim oleh kabupaten. Dari 15 kabupaten kota, 9 kabupaten telah mengirim laporan, 6 selesai ditransfer ke rekening vaksinator, sementara 2 kabupaten kota sementara ini masih proses transfer dan 1 kabupaten sementara verifikasi. 6 kabupaten yang belum mengirim laporan adalah Kabupaten Kupang, Timur Tengah Utara, Lembata, Sika, Ende, dan Manggarai Barat. Hendaknya ini menjadi perhatian kita bersama. Kita harapkan kabupaten kota yang belum agar segera merealisasikan dana DSP yang ada untuk membantu operasional petugas vaksinasi atau vaksinator. Bapak Kepala dan hadirin yang saya hormati, menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri nomor 300 tanggal 30 April 2024 tentang penetapan status siaga darurat dan pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Rabies dalam rangka percepatan penanganan rabies di NTT dan untuk meningkatkan respon Pemda dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana non-alam rabies pada masa keadaan darurat, maka sampai dengan Juni 2024 kami sampaikan bahwa sudah 17 kabupaten kota yang menetapkan status darurat bencana dan 5 kabupaten sementara proses penetapan, dan untuk status siaga darurat provinsi yang berakhir bulan Juni 2024 telah diperpanjang sampai dengan bulan Desember 2024. Selain bencana non-alam di atas, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dihadapkan pada ancaman bencana alam kekeringan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi NTT pada tanggal 25 Maret 2024 telah mengeluarkan press release bahwa 28 zona musim Nusa Tenggara Timur diperkirakan akan memasuki musim kemarau pada bulan April Juni 2024. Mulai memasuki musim kemarau, merilis peringatan dini ancaman kekeringan secara meteorologis, di mana wilayah NTT telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 21 sampai dengan 30 hari. Dan malam juga udara cukup dingin. Ini fenomena ini berpengaruh terhadap sektor pertanian dengan sistem tada hujan, ketersediaan air tanah yang pada akhirnya dapat menyebabkan kelangkaan air bersih. Dan yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan kami telah mengambil langkah siap siaga menghadapi kekeringan dan karhutla dengan menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla melalui surat keputusan Gubernur NTT tanggal 10 Juni 2024. Sejalan dengan itu, kami juga mendorong pemerintah kabupaten kota untuk melakukan langkah kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan karhutla melalui status siaga darurat di tingkat kabupaten kota. Kami laporkan Bapak Kepala sampai dengan Juni 2024 dari 22 kabupaten di NTT, 19 kabupaten telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan 3 kabupaten kota sementara proses penetapan surat keputusan. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam akses terhadap sumber daya serta mengalokasikan sumber daya, baik SDM manusia, logistik, dan juga peralatan untuk penanganan bencana kekeringan. Dalam konteks Provinsi NTT, bencana kekeringan yang juga merupakan salah satu jenis bencana hidrometeorologis ini punya arti sendiri karena hampir dapat dipastikan akan selalu terjadi setiap tahun dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena wilayah NTT secara umum merupakan wilayah yang dominan beriklim kering, di mana dalam setahun musim hujan berlangsung selama 4 bulan saja. Itu antara Januari, Februari, Maret, dan juga bulan Desember. Sementara musim kemarau cukup panjang,
berlangsung selama 8 bulan antara April dan November. Keragaman iklim pada wilayah NTT erat kaitannya dengan pola monsunal atau musiman, menyebabkan hujan akan terkonsentrasi pada waktu yang singkat. Namun sebaliknya musim kemarau akan berlangsung secara lebih lama. Jadi bagi Provinsi NTT, bencana kekeringan ini merupakan salah satu jenis bencana yang sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Data Informasi Bencana Indonesia pada tahun 1999 sampai dengan 2022, dari total 1.000 kejadian bencana di Provinsi NTT, bencana kekeringan tercatat sebanyak 64 kali. Jadi ini merupakan jenis bencana yang paling berdampak di NTT jika dibandingkan dengan bencana lainnya. Fenomena ini juga terjadi secara global, di mana musim kering dari tahun 1900-2014 hanya sekitar 5%, namun kekeringan ini berdampak bagi 69,1% orang di seluruh dunia. Hadirin yang saya hormati, tingkat kerentanan Provinsi NTT terhadap bencana juga tergambar dari Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini dari total 3.350 desa kelurahan di NTT, 73% diantaranya merupakan desa atau kelurahan dengan tingkat risiko kekeringan yang tinggi sampai dengan sangat tinggi. Jadi kalau kita melihat masih tingginya lahan budidaya tanaman pertanian yang bergantung pada pola hujan, serta tingginya jumlah penduduk yang bergantung kehidupannya pada pertanian lahan kering di NTT. Kalau kita melihat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2027 tentang penanggulangan bencana, disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi ini dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi penanggulangannya, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Bapak Kepala dan hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas segala dukungan dan juga bantuan serta perhatiannya dalam penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih. Bapak Ibu dan undangan sekalian yang kami hormati dan kami kasihi, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan hormat kepada Bapak Letnan Jenderal TNI Suharyanto S.Hos MM. Disilakan. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Ayudhya GL Kalake, yang saya hormati Forkopimda Provinsi NTT, yang hadir ada Bapak Kasrem ya, Bapak Kasikorem, Bapak dan Lantamal, dan Lanut, yang mewakili Kapolda NTT, Bapak Kalaksa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Pejabat Utama tingkat Provinsi NTT yang saya hormati,
Bupati Timur Tengah Selatan yang saya hormati, hadir ya? Oh, Kalaksa. Para Dandim, seluruh Provinsi NTT atau yang mewakili, pendek kata semua Bapak Ibu sekalian yang hadir yang mungkin belum sempat saya sebutkan satu persatu, tentu saja para Kalaksa, Kepala Dinas. Ya. Terima kasih atas sambutannya. Tadi Bapak Gubernur juga sudah secara resmi menyambut kami. BNPB hadir, informasi lengkap. Di sebelah kiri saya ada Deputi 3 Penanganan Darurat, Bapak Mayor Jenderal Fajar Setiawan. Di depan ada Inspektur Utama BNPB, Bapak Yulianto. Kemudian sebelahnya ada Kepala Koordinator Pengendalian Operasi BNPB, Bapak Brigjen Lukmansyah. Sebelahnya lagi ada Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan, Ibu Nadirah. Kemudian beberapa tenaga ahli BNPB. Yang pertama ada Brigjen Polisi Ari Laksmana, Brigjen Bambang Eko Pratolo, kemudian ada Bapak Richard, di belakang ada Kolonel Heri Setiono, Kolonel Johan, ada Pak Bima, ada Pak Yustam, dan beberapa staf. Bapak Ibu sekalian, walaupun tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur, Bapak Pejabat Gubernur, NTT termasuk daerah yang banyak bencana, tetapi alhamdulillah di awal tahun 2024 sampai dengan sekarang tanggal 20 Juni 2024 dibandingkan dengan provinsi lain, NTT termasuk yang tidak banyak bencananya di awal tahun ini. Kami sudah mulai 1 Januari sampai kemarin ke beberapa provinsi. Bencananya di mana-mana. Ya. Dan sampai dengan bulan Juni ini BNPB sudah mencatat hampir 900 kali bencana yang terjadi di Indonesia ini. Rata-rata ada 10 sampai 12 kali bencana. Tentu saja Bapak Ibu sekalian juga mengetahui yang agak berat kemarin adalah terjadinya banjir bandang, longsor di Provinsi Sumatera Barat. Itu meninggal sampai 72 orang. Dan infrastruktur jembatan, rumah rusak itu luar biasa. Itu akibat Gunung Marapi erupsi, kemudian materialnya numpuk di sekitar puncak, kemudian turun hujan lebat, sehingga mengakibatkan banjir bandang. Kemudian beberapa gunung juga beraksi, ya, Gunung Ibu, Gunung Ruang yang agak besar, Luwuk juga Sulawesi Selatan itu juga terjadi longsor yang luar biasa, dan banyak lagi. Ya, itu yang saya sebutkan adalah yang kecil-kecil. Ulangi yang besar-besar. Yang kecil banyak sekali. Dan untuk Provinsi NTT, Gunung Lewotobi. Mungkin saya 6 bulan yang lalu sudah sempat ninjau ke sana, ke Flores Timur. Sekarang batuk-batuk lagi, ya, masih ada pengungsi sekitar 600. Nggak apa-apa kalau batuk-batuk itu malah syukur. Artinya energinya dilepaskan pelan-pelan. Ini saya tahu karena hampir 6 bulan ini keliling dengan Badan Geologi, ahlinya gunung, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi. Itu ngikuti saya terus dan betul nggak apa-apa Pak kalau itu gunungnya batuk-batuk tuh justru energinya keluar. Yang bahaya tuh tidak batuk sekali keluar bledos gitu, wah itu malah bahaya itu. Itu yang kejadian
di beberapa gunung. Di Gunung Ruang itu terlambat beberapa jam saja mungkin kejadiannya tidak seperti ini. Jadi ada dua desa tepat di kaki gunung. Jadi kalau orang Flores Selatan hampir sama itu di kaki Gunung Lewotobi itu. Di sana Gunung Ruang, ada pulau, Pulau Ruang. Pulau Ruang itu isinya gunung, yaitu Gunung Ruang. Nah di kaki gunung itu ada desa, gitu, ada desa. Itu kemarin begitu meletus rata dengan tanah itu apa? Desanya itu ada 301 kakak, 838 jiwa itu. Untung karena peringatan dininya lebih cepat sehingga hitungan jam kita sudah evakuasi itu. Jadi yang dievakuasi masih di laut, gunungnya meletus. Rata rumahnya dengan tanah, kena abu. Ya, untungnya tidak ada korban jiwa, tapi mereka sudah tidak bisa lagi balik ke situ karena sudah tidak ada apa-apa. Akhirnya terpaksa harus direlokasi. Mudah-mudahan Lewotobi tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Walaupun kalau kita lihat dari atas waktu itu sama Bapak Gubernur, Pak PJ, ya memang kampung-kampungnya itu persis di bawah gunung itu. Jadi luncurannya lava itu 4 kilometer itu kalau lebih jauh 10 kilometer ya kena kampung gitu. Nah, tapi kita berdoa mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Jadi sementara status Gunung Lewotobi itu statusnya 3 ya. Jadi belum keempat. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa turun ke 2 atau ke 1 gitu. Jadi status gunung itu ada 4 tingkatan. Yang pertama normal, yang kedua waspada, yang ketiga siaga, yang keempat awas. Nah sekarang yang statusnya masih awas itu Gunung Ibu. Gunung Ibu tuh di Halmahera. Jadi kalau di Flores Timur ada pengungsi, nah yang paling berat adalah di Halmahera. Saya cerita ini supaya nanti Pak Kalaksa di Flores sampaikan ke masyarakat bahwa tidak sendirian dalam menghadapi fenomena alam ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai agenda saya akan menyampaikan beberapa informasi dan rapat koordinasi terkait dengan 3 hal ya. Yang pertama masalah kejadian luar biasa rabies yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. BNPB diamanatkan untuk ikut mengatasi ya. Walaupun sebetulnya dalam undang-undang masih abu-abu ini apakah masuk bencana alam atau non alam ini. Karena terkait dengan binatang ya. Tapi karena mungkin BNPB punya pengalaman mengatasi pandemi COVID-19, penyakit mulut dan kuku waktu itu, nah sekarang masuk lagi ke rabies, saya kira nggak ada masalah. Dan ini juga masuknya BNPB juga diamanatkan melalui ketentuan peraturan yang sah dan juga diikuti melalui rapat tingkat menteri pada saat tahun 2023 yang lalu. Jadi walaupun tadi Bapak Gubernur juga sudah menyampaikan, tapi tidak ada salahnya ini kalau kami sampaikan data ya. Per 18 Juni 2024 ini ada 47 kematian. Bahkan tadi siang barusan setelah makan siang nambah lagi 1 dari Timur Tengah Selatan yang digigit setahun yang lalu baru meninggal begitu. Saya juga baru tahu itu. Ternyata manusia yang digigit anjing yang terkena rabies itu fatality rate-nya 100%. Artinya tidak ada yang selamat gitu. Berarti nggak main-main ini. Makanya kita yang semua yang ada di sini jangan sampai digigit anjing, apalagi yang rabies itu. Tapi kalau kita lihat kasus di NTT, ini luar biasa ini. Tadi disampaikan 13.361 kasus ya dalam 1 tahun. Berarti kalau dibagi 365 hari, berarti 1 hari ada berapa itu? Ratusan yang digigit itu, satu provinsi.
Nah, jadi ya harus hati-hati nih betul-betul. Apalagi di Timur Tengah Selatan itu 4.392 kasus selama 1 tahun. Berarti satu hari 10 sampai 15 orang yang digigit anjing ini. Nah, ya, digigit anjing ini. Karena populasi anjingnya juga sudah luar biasa. Bersyukurnya, ya bersyukurnya setelah kita sama-sama pusat turun, provinsi juga serius, kabupaten kota juga bekerja, ini sudah ada penurunan lah dibandingkan apabila tidak dilakukan penanganan secara intensif. Itu terlihat itu. 2023 dengan 2024 perbandingannya cukup bagus, signifikan. Kecuali Malaka dan Belu ya, itu masih kurang. Ini juga tolong yang dari Malaka dan Belu walaupun bukan kabupaten kota prioritas ya, ya jangan sampai kalah dengan yang lainnya. Kita targetkan 2024 Desember ini selesai lah penanganan rabies. Karena masih banyak tugas-tugas lain terkait bencana ini. Saya yakin bisa itu. Ya, kita masih ada waktu sekarang 6 bulan lagi. Kemarin-kemarin kita akui kita masih belum maksimal dalam mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya. Itu pun sudah terjadi penurunan. Nah, apalagi kalau kita lipatkan 2 kali kegiatan yang kita sudah laksanakan, kita yakin di akhir tahun 2024 ini mungkin bisa selesai. Vaksinasi ini terus ya kita laksanakan, kita genjot ya. Ini ada beberapa daerah 3 kabupaten kota yang cukup baik. Targetnya yang daerah merah itu 70% atau 80% minimal. Ya, bahkan tadi kita ngobrol sama Pak PJ sepakat kalau bisa 100% gitu loh. Yang daerah merah tuh yang daerah yang sudah banyak meninggal digigit anjing rabies. Yang daerah hijau ya 70% atau 80%. Per hari ini itu ya ada juga yang bisa 61% kok seperti Manggarai Barat. Tapi masih banyak juga yang masih sedikit. Nah, tolong yang masih sedikit ini kita genjot ya. Mungkin setelah ini unsur TNI Polri nanti akan rapat sendiri di bawah pimpinan Pak Maijen Fajar. Nanti juga kita coba. Saya sudah punya MOU dengan Panglima TNI dan Kasat. Artinya penanganan wabah rabies ini baik dari Mabes TNI untuk TNI AL, AU gitu ya. Apalagi Angkatan Darat, Mabes TNI dan Kasat ini sudah punya juga MOU untuk sama-sama bergerak. Nah, nanti tinggal diatur operasional di lapangan untuk membantu vaksinasi. Kata Ibu Kepala Dinas Kesehatan tadi, lebih baik divaksin anjingnya daripada orangnya gitu. Karena kalau orangnya vaksinnya mahal, susah dicari. Tapi kalau anjing ini murah gitu. Kami BNPB juga sudah mengadakan vaksin untuk anjingnya ini. Ya. Dan kalau anjingnya sudah divaksin, kalau digigit, ya seperti digigit binatang biasa. Artinya kalau luka ya dijahit sembuh gitu loh. Tapi kalau anjingnya itu rabies, fatality rate-nya 0, 100%. Jadi tingkat kesembuhannya 0. Saya baru tahu juga itu. Ya, tadi Ibu Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan. Jadi jangan sampai kita digigit anjing rabies gitu. Ya. Ya kalau bisa jangan digigit anjing lah, digigit yang lain gitu.
Karena kalau digigit anjing kan buktinya kalau luka dijahit, kalau yang rabies sampai meninggal. Nah ini tolong, ini vaksin ini rata-rata masih tersedia. Ya, nanti silakan masing-masing menyampaikan apa sih kendalanya gitu. Tadi Bapak Gubernur menyampaikan bahwa anggaran dari provinsi pun untuk operasional vaksinasi juga kita akan sudah didistribusikan. Vaksinnya juga ya, ini tambah terus. Nanti juga di belakang saya akan menyampaikan bantuan masing-masing kabupaten kota Kalaksa ini. Apalagi kira-kira dibutuhkan. Terus TNI Polri juga mau dikumpulkan oleh Pak Fajar ini mau ditanya kira-kira apa yang dibutuhkan. Nah, coba kalau serentak itu semuanya bersatu padu ya, ini bisa cepat ini. Karena ini kita menjadi pokok perhatian negara lain loh, masalah rabies ini. Walaupun Australia kemarin fokusnya ke Timor Leste gitu, bikin eh, pertemuan ya, konferensi untuk membahas masalah penyakit rabies. Mereka takut nyebrang itu rabiesnya itu. Ya mungkin ke Indonesia langsung tidak berani, pura-puranya bantu Timor Leste, tapi ya maksud tugas terkandungnya sama gitu. Itu terjadi juga ketika di tahun 2020-2021 Indonesia menonjol penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak gitu. Itu Australia ketakutan sampai-sampai membantu 1 juta vaksin lah ke Indonesia. Tapi sekarang udah terkendali itu penyakit mulut dan kuku. Nah sekarang muncul rabies lagi. Nah ini masalah kredibilitas bangsa, nama baik bangsa ya. Indonesia ini akhir-akhir ini sudah diakui kiprahnya yang luar biasa di dunia internasional. Jangan sampai gara-gara rabies kita malu gitu. Nah tolong betul-betul ditangani ya. Kembali lagi saya sampaikan sudah ada hasilnya. Kalau ditingkatkan lebih meningkat lagi upaya-upaya kita yakin ini di akhir tahun ini bisa tertangani. Kemudian dasar hukum saya rasa sudah lengkap ya. Ini sudah dirapatkan tingkat menteri, sudah dilaporkan ke presiden, keputusan Pak Gubernur, saya sendiri sudah mau melaksanakan keputusan. Jadi sudah lengkap. Kemudian terakhir dari Menteri Dalam Negeri juga sudah membuat surat ya. Ini ada 3 nih dari Pak Mendagri, penetapan status daerah untuk daerah terdampak, posko darurat, sumber daya logistik. Jadi sudah nggak ada lagi, semuanya sudah lengkap ini perintah-perintahnya ini. Nah, yang harus dilaksanakan ya, Bapak Ibu sekalian, strateginya ini kalau menurut ahli capaiannya paling tidak 76,23%. Tetapi saya tadi sepakat dengan Pak Gubernur, kalau kita bisa lebih tinggi lagi, kenapa tidak gitu. Jangan sampai ini kasus terulang lagi, begitu sekarang tercapai 80% seluruh hewan ternak anjing ini sudah divaksinasi, tapi 5 tahun ke depan terulang lagi ini gitu. Gara-gara yang 20% ini masih ada misalnya. Ya sudah, yang daerah-daerah merah kita sepakat, kita targetkan 100% divaksinasi. Sumber dayanya BNPB siap untuk mendukung. Ya. Kemudian itu langkahnya ya, surveillance, pendataan, sosialisasi. Nah ini sosialisasi itu kita bicara-bicara tadi, mungkin ini lucu gitu ya. Ada unsur bercandanya. Atau mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kearifan lokal. Tapi perlu juga ini dibicarakan bahwa
populasi anjing di NTT ini yang hampir 500.000 ekor, itu apakah secara seleksi alam berkurang gitu ya? Atau memang tidak ada seleksi alamnya gitu loh. Mungkin kalau di daerah-daerah lain ya, di belahan negara Kesatuan Republik Indonesia ada predatornya gitu. Di provinsi lain mungkin sebagian dikonsumsi gitu kan. Ternyata di TTS juga kata Pak Kalaksa juga dikonsumsi, cuma nggak se marak di provinsi lain. Mungkin menunya kurang enak, kah? Apakah kita menunya ditambahi gitu? Ini bercanda ya. Ini kan tapi harus dipikirkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang betul-betul sudah tertular. Memang dari unsur kesehatan ya, unsur kesehatan itu kalau yang sudah rabies dibiarkan mati gitu loh. Nah, itu juga harus dipikirkan. Nunggu matinya tuh berapa lama gitu. Apa bisa diisolasi sambil dia mati sendiri gitu ya. Apakah nanti kalau dibiarkan mati sendiri dia gigit dulu baru mati? Berarti kan ada orang yang tergigit dulu gitu. Atau mungkin dilaksanakan pemusnahan. Ini saya nggak ngerti nih, nanti silahkan dibahas lah. Ini juga isu sensitif saya rasa, tapi ya perlu dipecahkan ini. Kalau tidak, setiap tahun kita menghadapi itu gitu. Nah kalau 400.000 lebih itu dengan ada penduduk satu kabupaten kota mungkin yang hanya 70.000. Saya dapat laporan ada satu kabupaten kota 70.000 manusianya, anjingnya 200.000. Berarti satu orang manusia 3 ekor anjing. Untung anjingnya kurus-kurus. Coba kalau anjingnya serigala, nanti orang yang dimakan itu. Nah ini bercanda ya, tapi ini perlu dipikirkan ini. Ya, tadi saya bicara-bicara Pak Gubernur, ini unsur TNI Polri mungkin juga duduk bersama dengan adat, dengan pemuka agama, dengan apa. Jadi terpadu gitu loh. Vaksinasinya jalan terus, manusianya juga dilindungi oleh Kementerian Kesehatan ya. Mungkin disuntik juga untuk manusianya, jangan sampai kalau digigit itu berbahaya. Kan terbatas, anjingnya semua divaksin, ya mungkin populasinya juga dikurangi, khususnya bagi yang sudah terinfeksi virus rabies. Ya, itu tadi ada predatornya lah itu mungkin saya nggak perlu ulangi lah karena sensitif ya. Nanti biar Pak Gubernur itu yang menjabarkannya sampai rinci itu, termasuk para unsur TNI Polri itu mungkin paham lah maksud saya itu. Kemudian untuk BNPB sendiri ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami sudah melaksanakan langkah-langkah untuk ketersediaan vaksin, baik vaksin untuk anjing maupun orang. Nanti satu pintu di bawah koordinator Bapak PJ Gubernur, Kalaksa BPD Provinsi diatur ya. Jangan sampai ada kekurangan di lapangan. Kalau nggak salah kita juga sudah distribusikan 200.000 lagi ya. Nah, jadi yang kemarin di kabupaten kota sudah mulai menipis, jangan khawatir suntikan semua. Ini sudah ada dorongan lagi yang terbaru. Tadi bicara masalah rantai dingin. Nah, ini tolong dicek betul. Kata Pak Kalaksa sudah lengkap rantai dinginnya. Tapi dari Dinas Kesehatan tadi ada kasus anjingnya sudah divaksin, gigit manusia, manusianya masih mati. Nah, berarti apakah waktu itu nyuntiknya salah suntik? Mungkin tadinya nyuntik anjing tapi nyuntik yang lain kita nggak ngerti. Atau vaksinnya rusak. Nah kita nggak ngerti kan gara-gara rantai dingin. Ya rantai dingin. Ini rantai-rantai dingin ini kita punya pengalaman COVID kan. Jadi vaksinasi itu memang perlakuannya ada secara khusus gitu. Kalau dia agak cuacanya panas dia rusak gitu. Nah itu hati-hati.
Tolong nih para Kalaksa ya dengan dinas peternakan di masing-masing kabupaten kota ini betul-betul dilihat ini. Memang BNPB administrasinya pendistribusiannya ke BPBD. Tapi yang paling paham ilmunya ini adalah ya dinas peternakan, kalau untuk hewannya dan manusianya dinas kesehatan. Nah ini harus bersatu padu ini. Ya, karena kalau hanya BPBD saya yakin nggak bisa. Gitu. Ini Pak Pajar ini walaupun deputi kan kalau suruh nyuntik kan nggak bisa. Gitu. Pak Lukman itu. Kalaksa provinsi itu hebat tuh, tapi kan Satpol PP kalau ngurusi sebelumnya gitu. Kalau ngurusi anjing kan bingung, masa mau dibariskan anjingnya. Gitu. Nah yang gitu-gitu maksud saya keterpaduan gitu loh, keterpaduan. Jadi semuanya punya serata yang sama. Nah TNI Polri dilibatkan harus. Kalau TNI Polri kan paling depan. Itu Panglima TNI dengan Pak Kapolri kan wah, sudah semua fungsi ini sekarang. Artinya dalam konotasi yang baik. Ya, jadi untuk di NTT ini ya saya minta betul-betul terlibat ini. Nanti laporkan Pak Danrem, Pak Kapolda ya, untuk terlibat karena ya ini sangat sangat urgen ini untuk masalah penanganan rabies di Provinsi Timur, ulangi prosesi NTT ini. Itu ya, kemudian ini vaksinnya sudah kami bawa ini, rabies hewan, rabies manusia, antigen, dan segala macam nih. Nanti coba dilihat ya. Mohon Pak Kepala Dinas Kesehatan, Peternakan, Kalaksa ya, ini koordinasi betul. Ini nanti yang di lapangan ini ada Pak Lukmansah, Brigjen Lukmansah dengan Pak Brigjen Bambang memonitor. Jadi silakan komunikasi terus. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan di sini, laporkan ke beliaunya ya sehingga kita bisa segera drop. Kemudian status darurat itu jangan khawatir lah dengan darurat-darurat itu. Jangan alergi. Nggak ada kaitannya darurat itu dengan ketidakmampuan. Nggak ada. Ini tuh bahasa administrasi lah menurut saya itu. BNPB itu bisa turun ngeluarin duit, ngeluarin bantuan ketika daerah tuh ada kalimat darurat gitu loh. Dan nggak ada seorang kepala daerah di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang bisa nangani bencana itu tanpa minta bantuan pusat tuh nggak ada, sehebat apapun. Nggak ada gitu. Jadi nggak apa-apa gitu loh. Keluarin aja, bukan nggak ada kaitannya dengan oh nanti kalau ngeluarin darurat nih nanti kita dianggap nggak mampu. Masa ngatasi anjing aja nggak mampu minta pusat, nggak ada gitu loh. Karena memang juga nggak ada kalau nggak dibantu pusat, memang punya beli vaksin sendiri kan nggak bisa. Nanti beli vaksin nggak bisa bayar gaji lagi, kan gitu Pak Wajib. Jadi keluarin aja ya, ini ada beberapa yang belum, tolong segera. Tadi kan ada 22 kabupaten kota ini. Nah yang belum silakan dikeluarkan sehingga kita bisa mengeluarkan sumber daya. Ya, jangan misalnya yang hijau ini mungkin belum ada yang tergigit meninggal, ya jangan nunggu. Wah daerah saya kan belum gitu. Cuma kan di batas daerah di negara kita ini kan nggak jelas, artinya kan nggak ada batas pakai pagar, pakai tembok gitu kan. Jadi kalau tetangganya sebelah sudah ada kasus, bukan berarti di sebelahnya itu kosong gitu. Itu tinggal nunggu waktu itu penularan itu, cepat sekali ini gitu. Nah, mohon ini para Kalaksa sampaikan kepada kepala daerah ya, udah keluarkan aja gitu. Ya, keluarkan aja. Silakan diperpanjang sampai dengan Desember 2024 lah. Sehingga nanti saya datang lagi ke sini, mudah-mudahan ya bisa ketemu Bapak Ibu sekalian udah beres ini kita deklarasi NTT bebas rabies. Itu cita-cita kita itu. Nanti kita buat besar lah di sini, bikin acara apa gitu sama Pak PJ Gubernur nanti.
NTT bebas rabies, bikin apa gitu, kesenian, kita tampilkan anjing-anjing yang sudah bebas rabies gitu kan. Iyalah, kita deklarasi kalau perlu kita panggil itu apa, televisi nasional semuanya ke sini gitu. Ini sekarang ada TV One kan. Nah, nanti kalau bebas rabies semua TV masuk sini kan gitu. Supaya betul-betul kerja kita ini bermanfaat. Nah, kali ini ya, walaupun tadi vaksin sudah, tadi dibantu juga Pak Gubernur ada 1,5, ini ditambahi lagi nih yang sudah menetapkan status nih saya beri dana hari ini ya untuk operasional terserah. Nanti kodim-kodimnya kumpul sendiri sama Lanut sama Lanal dikumpulkan Pak Fajar beda lagi. Nah yang nggak dapat nggak netapkan ya salah sendiri kenapa nggak netapkan gitu. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini yang lain cepat-cepat ini mumpung saya malam ini masih di sini ya nanti datang lagi penetapan berikutnya ditambah lagi gitu. Kan biasanya gitu. Kalau ada isinya biasanya cepat itu suratnya itu. Tapi kalau omon-omon aja nggak jadi-jadi suratnya kan gitu. Kan betul kita kan orang Indonesia asli juga itu. Ini sebagai stimulus. Stimulus itu apa ya? Perangsang gitu. Nah, nanti kebutuhan realnya masing-masing daerah koordinasi gitu. Ya, koordinasi diajukan, koordinasi itu diajukan, koordinasi di sini pejabat-pejabatnya ada di sini, ada Pak Lukman sampaikan maunya saya kita dukung tapi betul-betul kita sepakat Desember itu nanti bebas rabies ini. Kan tinggal sedikit ini. Udah separuh jalan. Ya, rata-rata secara provinsi itu sudah 40% lebih lah. Itu belum digas itu. Kalau kita sudah gas, nah ini masih ada 6 bulan, ya masa sih 80%, 100% yang merah nggak kecapai gitu. Itu ya mungkin kemarin ada kesulitan masalah operasionalnya, administrasinya. Nah, sekarang sudah vaksinnya udah dikasih, operasionalnya dikasih, ini stimulusnya dikasih, kurang minta lagi, ya. Tolong ini. Kemudian terakhir untuk rabies, kami juga membuat surat edaran percepatan penanganan rabies. Ini sama dengan penanganan COVID-19 ini. Kita penanganan COVID-19 masih ingat dulu setiap 2 minggu Satgas mengeluarkan surat edaran. Dan itu dipedomani seluruh pelosok negeri. Ya, nah ini kita keluarkan lagi nih sebagai pedoman ya. Ini sebagai dasar ya supaya seluruh kementerian lembaga, seluruh unsur masyarakat di negara kesatuan Republik Indonesia itu tahu gitu loh bahwa di Provinsi NTT sedang gencar-gencarnya kita memerangi rabies sehingga semua unsur ini akan terlibat untuk membantu dan mendukung. Itu gunanya surat edaran itu. Ya, ini sama seperti yang dilakukan saat penanganan pandemi COVID-19. Ini ya, ini akan disebarkan ya. Nanti silakan dibaca sendiri isinya. Tapi intinya itu ya. Intinya itu. Nah ini mungkin poin 3, perlu pembentukan beberapa tim vaksinator dan KIY di tiap kabupaten dengan target hewan vaksin 30 ekor per hari itu. Nah mungkin ini kita revisi agak lebih meningkat karena segera tercapai cakupan vaksinasi 80% di daerah, ulangi 100% di daerah terular, 80% daerah belum tertular. Ini akan direvisi nanti setelah rapat ini, kalau nanti Pak PJ, saya, Kalaksa, para pimpinan daerah dengan Dinas Kesehatan sepakat, ya mungkin kita revisi bahwa yang daerah merah itu yang tertular itu harus 100% gitu. Jadi nggak usah ngambil risiko. Bisa bertahan beberapa tahun ke depan gitu. Tapi kalau hanya 80% kan masih ada 20% binatang yang belum tervaksinasi. Kita khawatir nanti
2-3 tahun ke depan muncul lagi gitu loh. Khawatirnya begitu. Itu untuk vaksinasi ya, untuk rabies. Langkah-langkah ke depan yang harus kita laksanakan, dan saya terima kasih juga ya apa-apa yang sudah dilaksanakan, bukan juga tidak ada hasilnya, sudah juga mencapai separuh dari target ya. Tapi saya minta dengan rapat koordinasi siang hari ini kita lebih meningkat lagi upaya kita, keterpaduan kita, kerjasama kita, sehingga hasilnya pun nanti bisa lebih meningkat lagi. Kemudian saya masuk ke erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ya. Tadi secara singkat sudah disampaikan, memang beberapa hari ini ada peningkatan status. Jadi per 10 Juni 2024 ya, kira-kira 10 hari yang lalu ini dinaikkan ya status Lewotobi dari kedua ke 3 ya. Ini tolong disampaikan betul warga masyarakat Flores Timur ya. Dinaikkan ini bukan berarti terus menakut-nakuti, tidak. Supaya lebih waspada, lebih hati-hati. Dan ini gunung dimonitor setiap hari. Ya, setiap hari. Kami pun tidak ada yang berani mengambil kebijakan sendiri tanpa dengan informasi dari Badan Geologi. Karena mereka-mereka ini yang paham, yang tiap hari memonitor gunung. Alatnya itu dilihat terus. Cuma kami dapat pastikan justru kalau ada letupan-letupan kecil itu justru itu melepaskan energi gitu. Ya, jadi sampaikan ke masyarakat bahwa tidak perlu panik, tapi kalau sementara masih tinggal di pengungsian, ya mohon dimaklumi karena memilih tinggal di wilayah gunung berapi. Ya, memang Gunung Lewotobi ini beberapa tahun kebelakang tuh tidak pernah ada aksi apa-apa gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Gunung Ibu ya di Halmahera Barat itu 40 tahun tidak pernah ada aksi apa-apa. Tiba-tiba di tahun 2024 beraksi dan besar gitu loh. Dan statusnya langsung ke 4, cepat sekali itu. Sehingga di sana ngungsinya juga lebih besar daripada masyarakat Flores Timur ini. Nah, mohon dimonitor terus, kami juga tidak tinggal diam ya, kami juga memonitor terus. Mungkin dalam kesempatan yang akan datang juga saya akan datang lagi ke sana ya. Kemudian karena sudah dinaikkan ya, ini bantuan-bantuan yang sudah dilakukan diberikan kepada Flores Timur. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami nambah lagi ini anggaran dan bantuan. Nanti Pak Kalaksa mana? Pak Kalaksa Flores Timur. Oh, Ibu Bupati ada. Ibu Bupati nanti ditinjau ya Bu ya. Silakan. Ini sementara. Nah, nanti kesempatan ketemu ini nanti Ibu Bupati bisa ketemu Pak Majen Pajar. Kira-kira yang di lapangan dibutuhkan apa gitu. Ini ada masker, tenda, air mineral dan sebagainya. Nanti sembako seperti apa, mungkin alat kesehatan. Biasanya kalau di pengungsian itu yang susah dicari itu. Di Flores Timur tuh segala macam ada, tapi mungkin seperti apa minyak telon. Nah, itu susah kan? Pampers. Pampers itu buat bayi, tapi kadang-kadang orang tua juga perlu pampers itu. Kalau di tempat pengungsian kan daripada buang air kecil jauh-jauh aja pakai pampers gitu. Kalau orang tua kadang-kadang kan pipisnya bisa 5-10 kali itu pakai pampers. Terus apalagi pembalut. Ya, iya Bu, Bu. Bu Nadira itu yang perempuan pembalut namanya, pembalut. Apa yang gitu-gitu, pakaian wanita, ya Bu Bupati ya. Nanti silakan kalau memang ada hal-hal yang prinsip dilaporkan ke Pak Pajar. Sampaikan ke masyarakat, itu gunung naik turun tuh bukan maunya kita gitu loh. Maunya gunung itu dengan alat teknologi itu. Tapi mudah-mudahan segera turun nanti. Kemudian yang terakhir kekeringan. Nah, ini kekeringan ini sudah ada beberapa bulan ini.
Saya ingin wujudkan, tapi ternyata datanya belum masuk ini. Ini coba ya contoh, ini kan kerjasama dengan TNI Angkatan Darat ini. TNI Angkatan Darat sebagai ininya apa? Pelaksananya. Nah, tolong nanti kepala daerah masing-masing mengajukan ini. Saya rasa seluruh daratan Nusa Tenggara Timur ini butuh air, kata Pak Gubernur itu. Berarti saya hitung kalau 22 kabupaten kota, masing-masing 3 aja dulu coba. 3 sumur bor besar. Itu sudah 66. Atau mungkin ada beberapa daerah yang perlu lebih. Nah ini tolong segera. Ya, saya ada beberapa surat itu yang masuk ke tempat saya, tapi dari Kodim dan Korem. Ya, nah itu pendanaannya nggak bisa, pendanaannya tetap harus lewat pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Jadi dari BNPB ke provinsi atau ke kabupaten kota. Nah, nanti pelaksananya adalah Kodim. Boleh seperti itu. Ya, ini sama ya seperti dilaksanakan di, nah itu lihat contohnya di Bojonegoro itu. Itu satu Bojonegoro itu BNPB waktu 2023 6 titik itu. Kedalamannya 200 meter ya, Pak Deputi ya. 200 meter itu. Nah, mungkin seperti itu, segera itu. Paling tidak kalau bisa cepat, Juli ini sudah bisa kerja itu. Ini mungkin beda-beda ya. Kalau Bojonegoro rata-rata itu 200 meter. Kan Bojonegoro, Jawa itu, ini contoh loh. Tapi di semua daerah udah ada. Masa daerah-daerah yang airnya masih ada lah. Kalau Pulau Jawa kan rata-rata daerahnya masih ada. Jawa Barat juga, Subang sana juga. Padahal juga masih banyak airnya masih minta sumber bor. Kalau NTT kan saya kira perlu banget itu. Nah ini coba cepat ini. Nanti TNI Polri yang membuat itu. Kalau nyari kontraktornya agak susah ya kasihkan TNI Polri. Atau kalau mau misalnya dapat kabupaten kota ada 4 titik, kasih TNI Polri 2, duanya kontraktor lokal silakan aja. Yang penting barangnya jadi bagus. Airnya bisa ngalir ke masyarakat. Dananya beda-beda. Ada yang mungkin 200 juta 1 titik cukup. Ada yang kurang karena mungkin harus pipa. Sumber airnya lebih dalam. Itu kan silakan. Itu dilaksanakan perencanaan persiapan. Nah kita lemahnya ini ya, kadang-kadang di situ itu. Di situ itu. Di perencanaan persiapan begitu di rapat begini itu manggut-manggut, iya, 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 begitu ketemu komputer, mesin tik, bingung. Akhirnya nulis kepadanya aja bingung-bingung, salah. Akhirnya nggak ditinggalkan, ditinggalkan 1 hari, 2 hari, tahu-tahu waktu berjalan terus 3 bulan nggak jadi-jadi itu. Surat itu, perencanaan itu. Gitu. Nah kalau saya sih modelnya kalau bingung-bingung nyontoh yang sudah jadi. Itu yang sudah jadi, sudah disetujui, difotokopi, ditiru, diketik, dibeda, apa daerahnya dibedakan, itu aja. Kalau ngarang dari nol kadang-kadang bingung di daerah itu. Betul kan? Nah, itu tolong para kalaksa, kepala daerah ini ya. Nanti dari Kodim, dari Polres, Lana, Lanut dibantu. Ya. Jadi saya tegaskan memang nggak bisa kalau TNI-nya langsung ke BNPB. Jadi tetap aja harus pemerintah daerah karena alur alur anggarannya, alur aturannya gitu. Gitu. Tapi pelaksananya TNI boleh, boleh banget. Makanya ini inspektur utama nih yang meriksa-meriksa saya bawa ke sini juga. Biar dia tahu bahwa kepala BNPB itu tidak asal ngomong gitu, pasti sesuai aturan, jangan main periksa-periksa terus. Gitu. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi 3 hal itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini ya. Ini mungkin dengan bahasa-bahasa saya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, tapi inginnya itu. Ya, jadi saya ingin
Pertama tadi ya, masalah rabies itu segera berlalu lah, ya. Jangan sampai ini menjadi kasus kasus besar gitu. Kalau COVID-19 saja bisa kita tangani termasuk salah satu yang terbaik di dunia, penyakit mulut dan kuku pada sapi waktu itu sampai besar juga bisa ditangani, apalagi cuma rabies yang lokalisir di NTT. Saya kira kalau kita nanti selesai rapat ini semuanya sudah lebih meningkatkan upaya kita, yakin di akhir tahun nanti kita bisa bebas dari rabies untuk provinsi ini. Yang kedua tadi ya, untuk Gunung Lewotobi, ini betul-betul ditangani, khususnya masyarakatnya. Untuk gunungnya sendiri kita monitor terus perkembangannya. Tapi ingat masyarakat yang terdampak yang harus mengungsi, Bu Bupati, yakinkan betul mereka tidak tambah menderita akibat kekurangan segala sesuatu di tempat pengungsian. Ingat, kita negara besar, kita negara kaya, dan semua kesulitan dari Ibu Bupati ketika mengurus masyarakat yang mengungsi kita akan bantu maksimal. Dan yang terakhir itu ya, ini akan masuk kekeringan. Tadi Pak Kalaksa Provinsi puncak-puncaknya Pak Kaban antara Agustus September katanya. Nah, ini masih ada waktu. Ini masih Juni nih. Kalau kita bisa cepat perencanaannya, titiknya segera masuk, verifikasi lapangan segera turun, nanti Pak Deputi 3 turun, Agustus sudah mulai dimulai atau Juli sudah bisa dimulai pembangunan. Itu sebulan ya Pak Deputi. Maksimal sebulan jadi itu. Apalagi kalau nemu airnya yang tidak, di bornya tidak terlalu sulit misalnya, langsung nemu air yang tidak ketemu batu-batu itu nggak lama jadi itu. Sehingga pada saat nanti musim kemarau, masyarakat sudah terbantu lah bahwa ada sumber-sumber air buat mereka. Itu gambaran saya itu mungkin satu kabupaten 3 atau nanti terserah lebih juga nggak apa-apa. Kan saya nggak ngerti kebutuhan-kebutuhan di masing-masing daerah kabupaten kota. Yang ngerti pasti Bapak Ibu sekalian ini. Di mana itu contohnya tadi juga Bojonegoro itu ada beberapa desa juga kita bangun. Contoh, tapi di tempat-tempat lain juga banyak. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan rapat koordinasi ini bisa bermanfaat. Dan setelah ini mohon pembawa acara kalau ada yang akan menyampaikan pertanyaan, saran, masukan, mohon diberikan waktu sehingga kita bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik untuk tugas-tugas kita ke depan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin kami silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan hal menyangkut 3 hal ini, kami silakan. 3 orang saja. Mungkin Ibu Bupati Flores Timur bisa menyampaikan perkembangan terakhir dari Gunung Lewotobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih banyak Pak Gubernur atas kesempatan yang diberikan. Memang Gunung Lewotobi laki-laki sejak hari Senin 3 minggu yang lalu saat saya pertama masuk kantor itu sudah mulai terjadi erupsi dan habis apel pagi kami langsung mengunjungi 4 desa yang mana radius untuk erupsi tersebut turunnya debu itu berada pada di atas 4 kilometer yang mana yang kami kunjungi pada 4 desa yaitu 4 desa yaitu Desa Boru, Desa Wulanggitang,
Nawakote, dan bentar, Desa Hokeng Jaya. Nah, untuk semakin ke sini, dia di Senin yang lalu sempat mengeluarkan lava sampai dengan eh, mungkin sekitar setengah dari gunung itu, sehingga masyarakat juga agak khawatir. Dan hujan debu itu setiap hari ada, dan kami setiap minggu naik. Dan naik terakhir kemarin pas hari Sabtu waktu mengantar sapi untuk Idul Adha di Boru. Kami juga sempat mampir ke Desa Nawakote lagi. Memang di sana debu turun hampir setiap hari, dan kami bagi-bagi masker itu setiap hari. Dan terakhir kemarin karena erupsi itu sesuai dengan arah angin lebih ke barat dan barat daya, sehingga lebih kena ke Sika sampai dengan Bajawa kemarin siang. Sehingga Sika sampai close bandaranya untuk sekitar 2 hari kurang lebih. Mungkin hari ini sudah buka, dan debu terus turun pada 8 desa yang di Larantuka, yaitu Desa Kelatanlo, Desa Hokeng Jaya, Nawakote, Hululera, Desa Boru, Desa Boru Kedang. Dan ada pada desa-desa tersebut mereka punya air bersih sudah tercampur dengan belerang, sehingga kami sudah mengirimkan tangki dari bagian umum dan BNPB untuk menanggulangi air bersih, sehingga semua bak yang berada di sekitarnya dikuras untuk digantikan ke air bersih. Dan teman-teman dari Dinas Kesehatan sama dari PNBP sana sampai hari ini masih di lokasi untuk mengawasi mereka secara langsung. Mungkin itu, Pak. Ya, terima kasih Bu Bupati. Itu nanti kesempatan yang akan datang saya akan bawa Kepala PPMBG ke sana ya. Biar dia nanti cerita hujan debu itu apa, terus lapanya seperti apa gitu. Supaya ahlinya yang bilang gitu. Nanti kalau saya dibilangnya sok tahu apa nih kan gitu. Terus kebutuhan-kebutuhan apapun nanti Bupati ya. Tadi kan tangki air gitu. Nanti bilang Pak Pajar habis ini rapat kecil aja ya. Supaya apa-apa yang menjadi masalah di lapangan itu bisa terpecah gitu ya. Oke, terima kasih Bu Bupati. Baik, terima kasih kepada penjabat Bupati Flores Timur yang telah menyampaikan beberapa hal yang terjadi di Kabupaten Flores Timur. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami kasih, selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan bantuan dukungan logistik dan peralatan bantuan darurat bencana non-alam kejadian luar biasa rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga penyerahan bantuan dukungan operasional dana siap pakai bantuan darurat bencana non-alam kejadian luar biasa rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,1 miliar rupiah. Untuk itu kepada perwakilan yang akan kami bacakan namanya, disilakan menempati tempat di depan. Dan rincian sebagai berikut. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 250 juta rupiah. Kabupaten Timur Tengah Selatan sebesar 150 juta. Mohon hormat kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, disilakan menempati tempat di depan. Kabupaten TTS sebesar 150 juta rupiah. Kami silakan. Kabupaten Ngada sebesar 100 juta rupiah. Kabupaten Ngada. Kabupaten Belu sebesar 100 juta rupiah. Kabupaten Sika sebesar 100 juta rupiah. Kabupaten Nagekeo sebesar 100 juta rupiah. Kabupaten Manggarai sebesar 100 juta rupiah.
Kabupaten Ende sebesar 100 juta rupiah, dan Kabupaten Manggarai Barat sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, penyerahan dukungan operasional dana siap pakai penanganan siaga darurat bencana erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 sebesar 200 juta rupiah. Dan dukungan logistik dan peralatan penanganan siaga darurat bencana erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur tahun 2024. Dan juga penyerahan KIE, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, penanganan rabies berupa poster kepada Kepala Dinas Peternakan dan spanduk. Kami silakan kepada Dinas Peternakan Provinsi untuk menerima bantuan. Mohon berkenan kepada Kepala BNPB didampingi penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Deputi Bidang Penanganan Darurat untuk menyerahkan bantuan kepada perwakilan penerima. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, kami hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Penyerahan selesai, kepada perwakilan disilakan kembali ke tempat semula dan mohon berkenan kepada Kepala BNPB dan juga penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk tetap berada di depan. Selanjutnya penyerahan hibah tanah seluas 5 hektar untuk hubungan regional dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah dan berita acara serah terima barang milik daerah antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia.
Melanjutkan dengan foto bersama, mohon agar memegang dokumen yang telah ditandatangani. Bapak Kaban Aset, kami silakan untuk foto bersama. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Foto bersama selesai. Dilanjutkan dengan penyerahan plakat. Yang pertama dari penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Kepala BNPB. Selanjutnya dari Kepala BNPB kepada penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Plakat selesai, penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur dan juga Kepala BNPB disilakan kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu undangan sekalian yang kami hormati dan kasihi, demikianlah serangkaian acara rapat koordinasi penanganan bencana non alam rabies, bencana kekeringan, dan erupsi Gunung Lowotobi laki-laki selesai. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dinampingi penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur berkenan meninggalkan ruangan acara.